Setelah terlibat permasalahan dengan pelatih klub Fenerbahce, Ismail Kartal, Mesut Ozil dikeluarkan dari skuad Fenerbahce. Sempat berdiskusi dan tak menemui titik temu, Fenerbahce akhirnya memutus kontrak Ozil yang masih menyisakan 2 tahun lagi. Ozil tak membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan klub baru. Ia langsung dikontrak klub penantang dominasi Liga Turki, Istanbul Başakşehir. Pemain yang sempat dikaitkan dengan Rans Nusantara ini mendapat kontrak jangka pendek berdurasi 1 tahun. Namun setelah Ozil menyepakati kontrak dengan Başakşehir, anggapan-anggapan miring terhadap klub barunya itu mulai bermunculan di media sosial. Dari isu klub siluman, hingga anggapan bahwa klub Ozil adalah kendaraan politik. Lantas sebenarnya klub macam apa sih Istanbul Başakşehir ini? Istanbul Başakşehir awalnya didirikan oleh wali kota Istanbul pada tahun 1990 sebagai Istanbul Büyükşehir Belediyespor. Selama keikutsertaannya di sepak bola Turki, Büyükşehir cuma dianggap sebagai klub kecil yang berkutat di divisi kedua. Mereka bahkan baru menembus kasta tertinggi sepak bola Turki di tahun 2007. Setelah menembus divisi utama, Büyükşehir bukanlah klub menantang gelar. Mereka hanya berusaha bertahan di kasta tertinggi setiap tahunnya. Mereka hanya finish di urutan belasan dan mentok hanya mampu tembus 6 besar. Bahkan mereka sempat terdegradasi musim 2012-2013 dan kembali ke kasta tertinggi setahun berselang. Puncaknya pada tahun 2014, mereka yang baru promosi laga ke kasta tertinggi langsung diakuisisi oleh perusahaan Medipol yang mengubah nama Istanbul Büyükşehir menjadi Istanbul Başakşehir. Sama halnya dengan Manchester City dan PSG. Başakşehir juga merupakan kesebelasan yang sukses karena campur tangan investor yang kaya raya. Meski namanya terbilang baru naik daun pada tahun 2014 setelah diakuisisi oleh investor anyar, Başakşehir tidak pernah absen dari 4 besar klasemen Liga Turki. Mereka bahkan pernah menjuarai Liga pada tahun 2019-2020. Gelar ini jadi raihan trofi pertama bagi klub berseragam biru orange itu. Namanya juga klub kemarin sore. Başakşehir tentu tidak memiliki banyak pendukung seperti klub-klub Istanbul lainnya macam Beşiktaş, Fenerbahce, dan Galatasaray. Setiap menjalani laga kandang, Stadion Fatih Terim yang memiliki kapasitas 17.400 kursi mentok hanya terisi sekitar 30% dari kapasitasnya. Maka dari itu, CEO klub yang juga menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga Negara Turki, Mustafa Eroglu, mengandalkan anak-anak muda yang didoktrin agar mau menjadi pendukung loyal Istanbul Başakşehir di masa yang akan datang. Tentu tidak mudah untuk membujuk generasi muda yang sudah mendapat warisan kecintaan sepak bola terhadap klub-klub macam Galatasaray dan Fenerbahce dari orang tua mereka. Jadi Eroglu menyiasati hal tersebut dengan mengundang sekolah-sekolah untuk melakukan karya wisata ke stadion apabila Başakşehir tengah bertanding. Ada momen lucu terkait Başakşehir yang tak memiliki banyak supporter. Momen itu terjadi ketika Başakşehir menjamu kesebelasan Burnley pada leg pertama babak kualifikasi Europa League tahun 2018. Manajemen Başakşehir yang insecure bahkan tidak menjual selembar pun tiket kepada pendukung Burnley yang bertandang ke Turki. Manajemen Başakşehir khawatir pendukung Burnley yang bertandang ke Stadion Fatih Terim jumlahnya akan melebihi pendukung Başakşehir. Pihak Burnley tentu kesal dengan perlakuan tersebut. Mereka pun membalas tindakan manajemen Başakşehir dengan melakukan hal serupa di leg kedua. Branding klub di mata penggemar sepak bola Turki juga buruk. Dikutip dari The National News, mereka mengungkapkan bahwa dalam beberapa musim terakhir, Istanbul Başakşehir menjadi tim yang dibenci oleh para penggemar sepak bola, khususnya Turki. Jadi tak heran apabila mereka minim pendukung. Sebagai penikmat sepak bola Turki beranggapan bahwa Başakşehir mengganggu kestabilan liga yang sudah terbangun sejak dulu. Kekayaan, sumber pendapatan dan kedekatan klub dengan pemerintah sangat mengganggu nilai-nilai sepak bola yang diusung oleh penggemar sepak bola Turki.
Kesuksesan Başakşehir dianggap sebuah aib bagi sebagian pihak, termasuk fans Beşiktaş. Apalagi Beşiktaş sendiri berbeda 180 derajat dengan Başakşehir yang disebut sebagai kesebelasan pro pemerintah dan pro Erdogan. Sedangkan Beşiktaş adalah tim yang cenderung bersikap oposisi. Ketika Başakşehir bertandang ke markas Beşiktaş, para supporter Beşiktaş meneriakan nyanyian yang tak biasa. Mereka meminta Erdogan untuk menyerahkan kekuasaan pada lawan politiknya, Ekrem İmamoğlu, yang menang dalam pemilu lokal. Lantas, apa hubungannya Başakşehir dengan Presiden Erdogan? Presiden Turki Erdogan memang selalu dikaitkan dengan Istanbul Başakşehir. Potretnya bahkan tergantung di lobi tempat tim berlatih. Dilansir Deutsche Welle, klub yang memakai warna orange dan biru pada jersinya itu terinspirasi dari Partai Keadilan dan Pembangunan yang mengusung Erdogan. Logo partai tersebut berbentuk bolam dan berwarna orange. Momen yang menguatkan kedekatan klub terhadap pemerintahan Erdogan adalah ketika Presiden Turki itu ikut bermain di laga tak resmi. Pada laga pembukaan Stadion Fatih Terim, markas Istanbul Başakşehir pada tahun 2014 lalu, Erdogan bermain dan memakai nomor punggung 12. Bahkan ia berhasil mencetak hat-trick. Lucunya lagi, setelah pertandingan itu, Başakşehir malah mempensiunkan nomor punggung 12 karena mendukung Erdogan yang berkampanye untuk menjadi presiden ke-12 Turki. Maka dari itu, beberapa fans sepak bola yang membenci Başakşehir menjuluki mereka dengan julukan Erdogan FC. Jadi bisa dibilang struktur finansial Başakşehir ini disokong oleh Erdogan melalui kaki tangan perusahaannya. Pendanaan utama yaitu perusahaan Mediapol juga merupakan grup perusahaan yang dipimpin oleh Fahrettin Koca, sekutu politik Erdogan. Bahkan kontraktor pembangunan Stadion Fatih Terim pun menggunakan jasa perusahaan Kalyan Group yang bekerja sama dengan Erdogan. Masih kurang, Presiden klub Istanbul Başakşehir yaitu Göksel Gümüşdag memiliki hubungan dekat dengan Partai Keadilan dan Pembangunan yang mengusung Presiden Erdogan. Bahkan dikabarkan oleh The National, Gümüşdag telah menikahi keponakan Erdogan. Jauh sebelum Mesut Ozil mendarat di Başakşehir, klub yang bermarkas di Stadion Fatih Terim itu juga pernah dibela oleh bintang-bintang Eropa lainnya. Meski baru terlahir kembali pada tahun 2014, nyatanya Başakşehir jadi favorit beberapa pemain bintang yang sudah menemui masa-masa akhirnya di sepak bola. Sebut saja seperti Emmanuel Adebayor, Gökhan Inler, Dembaba, Cengiz Under, Martin Skriniar hingga mantan punggawa Manchester United, Rafael da Silva. Namun meski mereka kerap mendatangkan pemain-pemain top, Başakşehir bukanlah klub yang boros. Sejak 2015 mereka menghabiskan uang tak lebih dari 50 juta euro untuk belanja pemain. Sama halnya dengan Ozil, kebanyakan dari pemain bintang yang dikontrak oleh Başakşehir datang dengan status bebas transfer. Transfer termahal klub masih dipegang oleh Cengiz Under dengan bandrol 4 juta euro.